Halo guys, kembali lagi bersama aku, Wahyu Wicak. Oke, di video kali ini di sini aku akan menjelaskan atau mensepil bagaimana tentang Adcom aku, seperti yang pernah aku storyin waktu dulu. Bagi kalian yang memang kepo banget Adcom aku dari mana aja, jangan lewatkan penjelasan di video kali ini, oke? Sebelumnya jangan lupa klik tombol like untuk aku, komen di bawah, yang paling terpenting adalah subscribe channelku supaya semakin berkembang. Biasanya kan aku setiap hari ada kadang beli apa, beli ini, jalan kemana, terus jalan ke sini kan. Mungkin teman-teman dari viewers aku itu kepo, resepnya dong gimana, spill dong gini-gini. Ada yang lewat WA, ada yang lewat Facebook, bahkan lewat DM Instagram pun juga ada yang nanyain Adcom dari aku, dari mana aja gitu, apa pekerjaan aku, sehingga aku bisa beli A, B, C, D sampai Z. Tapi nggak semuanya sih, cuman yang aku inginkan aja yang aku beli. Dan aku juga mau jelasin di sini Adcom aku tuh nggak sebesar kayak Adcomnya para pebisnis yang luar biasa di luar sana. Cuman ya alhamdulillah saya syukuri karena udah istilahnya mencukupi lah untuk kebutuhan aku sehari-hari, bahkan orang-orang di sekitar aku kayak gitu. Dari viewers ini ada yang bilang story mulu, nggak pernah sedekah A, B, C, D, E, F, dia bilang kayak gitu. Aku juga akan jelaskan di sini untuk soal sedekah, untuk soal berbagi itu aku memang lakukan. Cuman aku nggak ambil dalam rekam layar video kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku memberikan sesuatu, misalkan kayak uang kepada seseorang, aku nggak perlu dokumentasi karena itu biar saya dan Tuhan saya yang tahu. Selebihnya tentang saya jalan ini, beli ini, itu memang aku pengen publikasi karena ya supaya nggak boring-boring amat gitu di story WA, apalagi di Instastory Instagram. Baiklah, yang kepo-kepo banget, aku itu dapat pemasukan dari mana? Tentu saja yang pertama itu ada dari orang tua. Kalau orang tua itu cuman kasih beberapa aja, nggak terlalu banyak. Aku juga nggak nuntut mereka ngasih aku lebih banyak lagi karena aku udah gede, udah sadar juga seharusnya aku yang ngasih, bukan mereka yang ngasih. Tapi mereka juga masih memberikan sedikit uang jajannya untuk aku, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanpa disadari, orang tua saya itu adalah pengusaha atau pedagang. Disebut pedagang aja ya daripada pengusaha. Kalau pengusaha itu kayak kelihatan wah gitu ya. Tapi kalau pedagang yang jualan di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Untuk orang tua saya masih jualan bakso di deket salah satu sekolahan SMK SMA di Manado. Cukup ramai juga, dan Adcomnya kalau misalkan sebelum pandemi itu Masya Allah luar biasa, banyak banget gitu. Jadi waktu pandemi kayak gini ya cukup buat makan, tapi ya disyukuri aja. Ya, Adcom yang kedua itu dari jualan tersebut kayak gitu. Oh ya, dan untuk yang Adcom kedua ini bapak aku udah nggak jualan lagi, jadi orang lain yang jual, tapi yang kelola adalah bapak aku sama ibu aku gitu. Orang lain yang jual, tapi pemasukan tetap akan masuk di saya. Kayak gitu. Dan rencana saya itu pengen membuka cabang-cabang lagi yang lainnya kayak gitu. Seperti yang pada tahun lalu aku pernah buat story, mohon doanya semoga saya bisa buka cabang lagi di tahun 2022. Ternyata itu sebenarnya doa itu terijabah, tetapi uangnya aku alihkan untuk keperluan yang lainnya. Tapi saya tetap berdoa lagi semoga dapat rezeki yang lebih lagi sehingga saya bisa buka cabang untuk kedua orang tua saya. Dan yang ketiga itu waktu tahun 2018 aku pernah masuk di salah satu manajemen, gimana di situ aku masih awam banget, nggak tahu apa-apa. Di situ aku belajar banget dari senior aku. Aku juga kenal teman aku, dia anak Jakarta, dia juga ngebagi, nge-share kayak sharing gitu tentang pengalaman dia tentang PP endorse gitu. Di situ aku juga merintis paid promote mulai dari uang yang minim sampai yang bolehlah, bukan yang besar tapi bolehlah untuk makan kayak gitu. Dan pada suatu ketika itu manajemennya itu mengalami sesuatu hal yang di luar dugaan. Ternyata adminnya membawa kabur uang talent-talent, uang seleb-selebnya, sehingga manajemen tersebut itu dibubarkan oleh talentnya sendiri.
Jadi ya waktu saya masih awam ya, jadi saya kurang tahu. Cuman saya dikasih info sama teman saya yang di Jakarta itu, dia bilang manajemennya ini udah selesai karena adminnya tidak bertanggung jawab. Ya udah, dari situ aku ngikutin arus. Aku kemana? Aku kerja sampai 2019. Setelah itu aku mau mulai lagi di dunia manajemen pada tahun 2020, tepatnya bulan 9 sekitaran itu. Nah, di situ itu aku menjadi member lagi atau talent lagi. Dan di sini bedanya adalah adminnya itu baik banget, dia humble, dia juga fast respon ketika ditanya. Misalkan saya nggak tahu, saya tanya ke dia, dia juga jawab sesuai dengan pengetahuannya dia, sehingga dia membimbing saya dan membuat saya tahu luas tentang dunia PP Endorse. Nah, dan dulu dia itu adalah admin saya di manajemen waktu dia sibuk tentang sekolahnya, karena aku udah nggak sekolah. Karena dia sibuk tentang sekolahnya, jadi dia ngepercayain aku untuk menghandle manajemennya dia. Nah, disitulah aku belajar banyak sekali, sampai itu dia ngepercayain orang yang padahal baru dikenal, baru diajarin, tapi dipercayain tuh untuk menghandle jobnya dan menghandle manajemennya. Tapi aku bersyukur banget, dari situlah aku banyak sekali belajar dan berpengalaman. Perlu digarisbawahi di sini bahwasannya belajar itu tidak harus dengan orang yang lebih tua dari umur kita, tetapi belajar itu kepada orang yang pengalamannya lebih banyak lagi daripada kita, kayak gitu. Nah, pada suatu ketika aku merintis juga, aku belajar sehingga pada tahun 2020 itu, di tepatnya tanggal 6 Desember, aku mencoba memberanikan membuka atau mendirikan yang namanya manajemen sendiri, namanya King Influencer, dimana aku mau mendirikan itu penuh dengan kayak keraguan, cemas, takut, dan lain-lain sebagainya. Itu bercampur aduk di pemikiran aku. Tetapi ada beberapa teman aku yang di Jawa sana memberikan dukungan, support bahwasanya Wahyu, kamu tuh bisa, ayo positive thinking aja, jangan berpikiran negatif terlebih dahulu sebelum mencoba. Jadi saya di situ udah merintis sebelum bulan Desember, November akhir itu saya udah merintis, udah siapkan nama Instagram, nama email, dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Terus juga di situ aku mulai satu persatu DM-in klien, DM-in talent atau seleb kayak gitu, dengan followers aku yang masih 9, bukan 9.000 tapi cuma 9. Dengan percaya dirinya aku, akhirnya dari beberapa selebgram seleb TikTok akhirnya masuklah dan bekerja sama lah sama saya sampai sekarang ini pada tahun 2022. Dan saya berharap juga mereka akan tetap terus kerjasama dan percaya kepada saya sampai kapanpun dan sampai manajemen ini berakhir. Tapi aku harap manajemen ini nggak berakhir secepat itu, kayak gitu. Nah, setelah terbangunnya King Influencer di situ, sebenarnya aku agak-agak bingung, tapi aku udah punya bekal ini dari manajemen aku sebelumnya, dari manajemen teman aku yang telah mempercayakan aku sebagai admin di pengelolaan manajemennya dia, kayak gitu. Jadi aku udah ada bakalnya sedikit, tinggal aku olah. Aku juga selalu sharing tanya ke dia, gimana sih ABCD, dia juga jawabnya ABCD juga. Jadi dulu dia itu adalah admin aku, sekarang udah jadi partner dengan aku, partner job, partner entah segala macam. Dulu banyak sekali, ada 500-an atau 600-an talent yang aku pegang. Nah, ini yang teman-teman belum tahu kan, ada 600-an talent yang aku pegang, walaupun ini tidak aktif semuanya. Ada beberapa yang memang aktif banget kayak gitu. Jadi juga di sini dari kurang lebih 600 talent ini tidak semuanya laki-laki, tidak semuanya perempuan, tapi secara random. Dan untuk domisilinya ada dari Aceh sampai dari Papua juga ada. Dan yang saya banggakan sampai sekarang adalah ketika job apapun itu, talent saya tidak pernah yang namanya membebankan saya. Talent saya sendiri mandiri, terus sudah tahu gimana caranya ngerjain. Karena sebelum mereka masuk di dalam manajemen itu, kami ngebimbing, istilahnya memberikan informasi-informasi yang sekiranya itu bersangkut paut tentang dunia PP Endorse. Apalagi ada selebgram atau seleb TikTok yang masih awam banget,
gitu. Jadi saya bimbing sebelum masuk ke dalam grup WhatsApp jobnya kayak gitu. Jadi dari situlah outcome dari saya kan open endorse sendiri dan opening endorse-nya teman-teman saya juga, teman selebgram, seleb TikTok, seleb Twitter, seleb YouTube, pokoknya seleb semua lah. Dari situlah income juga walaupun nggak seberapa, tetapi itu bisa menambah uang jajan istilahnya kayak gitu. Darinya misalkan nih dari dulu yang cuma dapat 100.000, sekarang udah lebih meningkat lagi karena lebih banyak lagi talent yang saya handle. Nah gini, semakin banyak talent itu, ketika semakin banyak yang job yang lolos juga pada mereka, fee admin atau payment admin juga akan ada peningkatan kayak gitu. Nah untuk di manajemen aku sendiri udah aku bilangin dari awal bahwasannya fee-nya talent itu ada fee manajemen cuma 10%. Contoh, kalau misalkan fee talentnya itu adalah 100.000, maka fee-nya manajemen itu adalah 10.000 dari fee talent tersebut kayak gitu. Karena 100.000-nya itu ketika dibagikan dan dikalikan 10%, maka hasilnya cuma 10.000. Jadi itu yang 10.000 itu fee manajemen, dan yang sisanya 90.000 tadi itu adalah fee talent. Jadi gitu. Nah, untuk beberapa job juga bukan cuma 1-2 job aja yang saya handle, tapi banyak sekali job. Bahkan kalau misalkan dihitung itu nggak tahu udah berapa banyak ya. Jadi enaknya juga kalau misalkan kita dapat job itu dari luar negeri, karena uang yang masuk di kita itu berbentuk dolar. Kalau yang dari Indonesia juga enaknya juga komunikasinya mudah dipahami. Tapi kalau ke luar negeri yang susah apa komunikasinya juga, karena harus pakai bahasa Inggris. Apalagi untuk pencairan fee-nya juga harusnya nunggu lumayan cukup lama juga. Tapi kalau dapat klien orang luar negeri itu enak. Oke, mungkin itu yang dapat saya spill atau dapat saya jelaskan bagaimana pemasukan saya dalam keuangan saya. Apabila teman-teman pengen kayak saya, semoga teman-teman bisa lebih dari saya, bahkan teman-teman bisa sukses di bidangnya masing-masing. Gak harus seperti saya, karena seseorang itu memiliki basicnya masing-masing. Jadi untuk teman-teman, jadilah diri sendiri, carilah bakat yang teman-teman punyai atau kelebihan atau keterampilannya pada diri sendiri. Nah, di situ kembangkan terus. Dan teman-teman, apabila ada lagi hal yang ingin teman-teman tanyakan lagi tentang seputaran apapun itu, kalian bisa komen di bawah, atau cerita apa kayak gitu, atau kasih saran apa buat saya untuk kedepannya. Kritik dan saran tetap saya tampung, walaupun ada yang negatif ataupun yang positif, tetap saya akan baca, saya akan cerna. Sampai di sini dulu videonya. Bye bye, see you next time.